يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu wahai Musa dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Yasumunakum, menimpakan kepada kalian su'al adab yang sangat buruk. Yudabihuna abna'akum, mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Rabbmu. Wa id faraqna bikumul bahr, dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu. Fanjainakum, sehingga kamu dapat kami selamatkan, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Wa aghraqna ala fir'auna wa antum tandurun, sedang kamu menyaksikan, kamu melihat langsung. Wa id wa'adna Musa 40 lailah, dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam. Kemudian kamu wahai Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim. Tsumma afauna ankum, kemudian kami memaafkan kalian setelah itu agar kalian bersyukur. Wa id ataina Musal kitabah, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan,
Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Jadi tobat di masa Bani Israel itu harus bunuh diri. Membunuh dirimu ada yang mengartikan orang-orang yang tidak menyembah patung anak sapi itu membunuh yang menyembahnya. Ada pula yang mengartikan orang yang menyembah patung anak sapi itu saling membunuh. Dan ada pula yang mengartikan mereka disuruh membunuh diri mereka sendiri masing-masing sebagai bentuk tobat. Ada 3 penafsiran ulama. Bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh dialah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Jadi kalau tobat disuruh bunuh diri, kira-kira bisa nggak kita? Berat sekali. Tobat di umat Nabi Muhammad cuma ya udah menyesal, bertekad tidak mengulangi, berhenti dari dosa, selesai. Nggak seperti di Bani Israel dulu, suruh bunuh-bunuhan atau disuruh dibunuh atau bahkan bunuh diri sendiri. Nah, maka itu berat sekali tobatnya. Kita diberi kemudahan ya, agama makin ke belakang makin sempurna. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Begitu kata Bani Israel. Maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum, dan kemudian kami bangkitkan kalian setelah kalian mati agar kalian bersyukur. Masya Allah ya, sudah dimatikan masih dibangkitkan biar apa? Biar bersyukur. Ini kesempatan emas untuk bisa bertobat gitu. Udah pernah mati soalnya. Orang-orang yang masih hidup ini rata-rata nggak bisa bertobat karena apa? Belum tahu mati kayak apa gitu. Siksaan seperti apa? Kalau mereka tahu pasti bertobat. Dan kami menaungi kamu, wadallalna 'alaikumul ghamama, dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Man adalah sejenis madu, salwa sejenis burung puyuh. Jadi madu dan burung. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak mendolimi kami, tetapi justru merekalah yang mendolimi diri mereka sendiri. Begitu kata Allah. Kemudian As-Sidi rahimahullah ta'ala menjelaskan, hada syuru'un, ini adalah syuru' itu masuk, mulai, fi ti'dadi ni'amihi, dalam menghitung nikmat-nikmatnya. Jadi Allah menghitung nikmatnya, mengingatkan kepada Bani Israel tentang nikmat Allah yang begitu banyak pada mereka. Setelah sebelumnya Allah bilang apa? Bahwasanya Allah telah memberi nikmat kepada mereka ya. Uzkuru nikmati allati an'amtu 'alaikum gitu ya, ayat sebelumnya. Wa anni faddaltukum 'alal alamin, kami telah melebihkan kalian atas semesta alam. Nah, ini di sini dijelaskan apa itu nikmat-nikmatnya. Dalam menyebutkan nikmat-nikmatnya ala Bani Israel, kepada Bani Israel ala wajhi tafsil, secara rinci, setelah sebelumnya global. Dan begitu ya, secara umum penjelasan terbaik itu adalah ketika kita mau menjelaskan sesuatu, global dulu baru rinci. Jangan langsung rinci, dan jangan global doang. Jadi harus dua, tapi global dulu baru rinci. Nanti setelah rinci boleh global lagi sebagai kesimpulan gitu. Jadi penjelasan dengan begitu semakin jelas, maka nggak ada keraguan lagi, nggak ada kesulitan lagi untuk memahami, sudah sangat gamblang. Faqala, Allah berfirman, wa id najjaynakum min ali fir'aun, ingat ketika kami selamatkan kalian dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Min Fir'aun wa malaihi, ya Fir'aun dan pengikutnya, wa junudihi dan bala tentaranya. Wa kanu qabla dzalik, sementara mereka sebelum itu, yasumunakum, menimpakan kepada kalian, yuwallunahum wa yastamilunahum,
jadi memperbudak mereka, bahkan ya menggunakan mereka sebagai ummal, sebagai karyawan tapi tanpa gaji gitu, budak, diperbudak mereka. Su'al adab, sebagai bentuk adab yang buruk, ay asyadda min bi an kanu asyaddahu, jadi adab yang paling buruk. Bian kanu, yaitu diantaranya mereka juga yudabihuna abna'akum, menyembelih anak-anak laki-laki kalian. Kenapa? Khasyata numuwikum, karena takut pertumbuhan kalian. Jadi kalau kalian bisa bertumbuh kemudian bisa menguasai mereka ketakutan. Kemudian itu ketakutan Fir'aun ya. Jadi jangan sampai ada anak laki-laki dari Bani Israel. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan wanita-wanita kalian, ai fala yaqtulunahum, tidak membunuh mereka. Fa antum baina qatilin wa mudallilin, maka kalian antara pembunuh, antara yang terbunuh dan mudallalin, dihinakan dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Jadi antara dibunuh atau diperbudak. Kalau kondisinya udah begitu, kayaknya yang dibunuh lebih mulia daripada diperbudak gitu. Mustahyin ala wajhil minnah, jadi menghidupkan secara utang jasa gitu, alaihi wasti'lau alaihi, dan dikaryakan atau dikuasai, isti'la, dikalahkan. Fahadha ghayatul ihana, ini adalah puncak penghinaan. Famanallahu alaihim bin najati tamah, maka Allah memberi anugerah kepada mereka dengan keselamatan yang sempurna. Wa ihraqi aduwihim, dan tenggelamnya musuh-musuh mereka. Wa hum yanduruna li taqarra ayunahum, litukirra ayunuhum, dan mereka melihat proses penenggelaman itu sehingga menjadi sejuk pandangan mereka ya, senang gitu, senang musuhnya dibinasakan. Wa fi dzalikum, dan pada yang demikian, yaitu pada penyelamatan itu, balaun, terdapat bala, ai ihsan. Bala ternyata artinya ihsan ya, ini sangat berkebalikan ya. Terdapat kebaikan. Mir rabbikum adim, dari Rabb kalian yang sangat besar, ihsan yang sangat besar. Fahadha mimma yujibu alaikumus syukur, jadi bala malah mengharuskan syukur ya. Ini kalau nggak tahu tafsirnya, kita anggap bala ini betul-betul bala, tadi dia artinya juga bala gitu, padahal maksudnya ihsan yang mengharuskan syukur karena diselamatkan gitu. Memang sebelumnya bala, tapi setelah diselamatkan menjadi ihsan, kebaikan dari Allah Ta'ala yang mengharuskan syukur. Wal qiyam bi awamirihi, dan melaksanakan perintah-perintahnya. Tsumma dzakara minnatahu, kemudian Allah menyebutkan anugerahnya alaihim, atas mereka. Tsumma dzakara minnatahu, Allah menyebutkan anugerahnya atas mereka. Bi wa'dihi, dengan janjinya, li Musa, kepada Musa, arba'ina lailah, selama 40 hari, 40 malam, liyunzila alaihim Taurat, untuk Allah menurunkan kepadanya, alaihi, pada Musa, Taurat, al-mutadamminah lin ni'am, yang mengandung nikmat-nikmat azimah yang besar, wal masalih al-amimah, dan maslahat yang merata, yang umum. Tsumma innahum lam yasbiru, tapi kemudian mereka tidak sabar sebelum sempurna waktu perjanjian. Hatta abadu al-ijl, sampai kemudian mereka malah menyembah anak sapi setelahnya, setelah Musa pergi.
Jadi Musa pergi untuk menemui Robnya, malah yang ditinggal apa? Menyembah anak sapi. Begitu, nggak sabar. Sabar dulu kenapa? 40 hari doang padahal. Ditinggal Nabi Musa malah nyembah sapi. Dan itu sudah Nabi Musa udah mewakilkan siapa? Harun. Iya, Harun ditinggal untuk menjaga Bani Israel, jangan sampai ada apa-apa. Ternyata Harun nggak sanggup mencegah mereka. Ya, Masya Allah. Harun tidak sekuat Musa memang. Musa minta kepada Allah diberi pembantu. Akhirnya dikasih Harun. Kenapa? Karena Musa itu cedal. Jadi tidak bisa berbicara dengan jelas. Maka minta bantuan Harun yang ngomongnya lebih jelas itu. Musa kuat, tapi bahasanya yang kurang. Fa antum dolimun wa antum dolimun, dan kalian dolim. Alimuna, tahu, bidulmikum, kalian tahu kedoliman kalian. Qad qamat alaikumul hujjah, sungguh telah tegak atas kalian hujjah. Fahuwa a'damu jurman, maka dia dosa yang lebih besar ya, dosa yang paling besar. Wa akbaru itsman, dan sama dosa yang paling besar. Tsumma innahu amarakum, kemudian Allah merintahkan kalian bitaubah, untuk bertobat. Jadi setelah menyembah anak sapi, kalian harus tobat. Jadi dulu anak sapi disembah, sekarang sapinya disembah kan? Aneh ya manusia, apa hubungannya dengan sapi ya? Kenapa sapi begitu diagungkan? Kemudian Allah perintahkan mereka untuk bertaubat melalui lisan nabinya Musa alaihissalam, bi'anaktulu ba'dakum ba'don, yaitu dengan membunuh sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Nah, kalau As-Sa'di milih tafsir yang kedua tadi. Kan ada yang pertama, orang yang tidak menyembah membunuh yang menyembah. Tafsir yang kedua, mereka yang menyembah itu saling bunuh di antara mereka. Nanti kalau saling bunuh, yang enggak terbunuh siapa yang bunuh ya? Dibunuh yang lain mungkin. Tapi tafsir yang ketiga, bunuh dirinya sendiri masing-masing. Ini yang paling berat sebenarnya. Paling berat bunuh diri sendiri. Semuanya berat ya, kalau udah soal bunuh-bunuhan itu berat sebenarnya. Fa'afallahu ankum, maka Allah memaafkan dari kalian bisababi dalik, dengan sebab itu la'alakum tashkurun, mudah-mudahan kalian bersyukur kepada Allah. Wa id qultum ya Musa, dan ingatlah ketika kalian berkata wahai Musa, ya, Bani Israel berkata, wahai Musa, lan nu'minah, kami enggak akan beriman laka kepadamu, hatta narallaha jahratan, sampai kami melihat Allah secara terang-terangan. Itulah ya, di antara bentuk kebengalan Bani Israel, mengikuti Musa tapi banyak permintaan ya. Minta Al-Maidah ya, sajian dari langit lah, minta melihat Allah lah. Kayaknya pengikut Nabi Muhammad nggak begitu ya. Oh mungkin orang-orang Quraisy yang nggak mau beriman mungkin begitu. Tapi ini masalahnya Bani Israel, sebagian mereka udah mengikuti Musa tapi kadang masih begitu. Udah mengikuti Musa, kadang disuruh perang. Memang Bani Israel itu aneh dari dulu begitu. Ketika ada turun ayat tentang jihad perang, sebenarnya ayat turun sekaligus ya, cuma ada di Taurat mereka perintah perang. Kata Bani Israel apa? Idhab anta, yuk kamu pergi di sana berperang, kami di sini. Jadi Masya Allah, kalau saya jadi nabi milih pensiun. Udah pengikut tapi ngeyel gitu, disuruh perang nggak mau perang. Beda sekali dengan pengikut Nabi Muhammad SAW. Idhab anta wa qatila fa qatila, jadi pergi kamu dengan Harun sana berperang berdua, kami nggak mau ikutin. Masya Allah.
Bani Israel luar biasa, kebengalan Bani Israel. Maka sampai sekarang itu Israel itu negara yang belum negara sebenarnya, tapi sampai menghilangkan Palestina sebagai negara. Yang dari dulu saya kecil itu ada Presiden Yasir Arafat, saya ingat sekali itu. Tanda tangan kontrak diserang, tanda tangan lagi diserang lagi, tanda tangan lagi diserang. Ini orang ahli perjanjian ini. Hanya dikhianati terus, tapi terus menerus begitu. Saya SD itu melihat ini apa sih maksudnya? Kalau dunia dalam berita waktu itu saya SD itu ingat Palestina digempur, Palestina digempur. Kok gitu amat ya hidup? Kok bisa gitu? Dunia terdiam membisu semuanya begitu. Sampai sekarang masih begitu. Tapi kemarin sidang PBB katanya 120 negara mendukung Palestina. Tapi mendukung bagaimana kelanjutannya Allahu a'lam. Tapi kalau saya malah melihat nggak usah damai lah, perang aja habis-habisan gitu, biar kiamat sekalian. Iya, saya udah geram sebenarnya, pengen nunggu perang selesai semuanya gitu. Kalau damai lagi nanti dijajah lagi gitu, nggak selesai-selesai gitu. Sudahlah perang aja sekalian, biar semua ikut gitu, Indonesia juga ikut gitu, jelas itu. 120 negara lawan berapa, cuma 11 negara kan, insya Allah seru itu kalau betul-betul perang. Cuma kadang-kadang mendukung Palestina merdeka belum tentu dukung, kalau perang dukung belum tentu, karena mereka juga bukan Islam semua gitu. Tapi memang perang akhir zaman itu antara Islam dan Yahud. Kalau dihitung-hitung sekarang orang Yahud itu sedikit, tapi unik kenapa hadis Nabi bilang perang besar Islam dengan Yahud. Berarti kan pendukung Yahud banyak, orang-orang Nasoro banyak dukung Yahud, orang komunis juga dukung Yahud, ya kan, ateis dukung Yahud. Nah, orang Islam sendirian. Ya udah, orang-orang Islam aja. Kemudian mana tadi? Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan wa hadza ghayatud dzulm. Ini puncak kedoliman dari Bani Israel. Wal jur'ah, dan kelancangan. Allah terhadap Allah, coba nantang Allah, saya pengen lihat Allah secara langsung. Itu dulu Musa udah pernah pengen melihat Allah, itu aja nggak bisa gitu. Sekarang malah umatnya minta melihat Musa secara langsung, melihat Allah secara langsung. Wa ala rasulih, dan juga lancang kepada rasulnya. Akhirnya apa? Fa akhadhatkumus sa'iqatu. Akhirnya mereka pun disambar petir. Ini kejadian disambar petir pun terjadi di zaman sekarang ya. Ada YouTuber atau apa gitu, kafir gitu, nantang-nantang Allah gitu, tiba-tiba langsung petir menyambar, masuk Islam. Lucu sekali, nggak kesambar nggak mati gitu, maksudnya bertanda bener berarti ada Tuhan gitu, nantang-nantang Tuhan, masuk Islam. Ini kejadian begitu terulang ya, Masya Allah. Ya itu bersyukur itu bisa tobat. Artinya Allah datangkan tanda nggak sampai mati gitu, ada kesempatan bertobat, ada kasih sayang Allah kepada orang kafir ya. Sebagian orang kafir masuk Islam sebelum matinya. Sebaliknya banyak orang Islam juga yang kafir murtad setelah sebelumnya Islam ya, akhirnya sampai mati murtad. Ada sebagian yang murtad kemudian balik Islam lagi, ada juga. Di antara sahabat ada begitu. Makanya definisi sahabat adalah orang yang berjumpa Nabi, beriman kepadanya, sampai mati gitu, beriman kepadanya sampai mati walaupun diselai oleh murtad gitu. Ada tambahan penjelasan gitu. Jadi yang penting orang pernah ketemu Nabi dan dia beriman kepada Nabi itu sampai kemudian pas matinya masih beriman. Nah, itulah sahabat. Walaupun di tengah-tengah pernah murtad. Jadi murtad Islam lagi. Nah, itu masih disebut sahabat. Jadi ada memang kejadian begitu, sahabat yang pernah murtad tapi masuk Islam lagi. Setelah dijalani dalam kehidupan kufurnya ternyata apa? Tidak nikmat ya, akhirnya dapat hidayah untuk kembali kepada Islam. Sebagian orang juga ada yang begitu ya. Masalah perjalanan hidup manusia itu macam-macam. Maka bersyukur kalau Allah memberikan kita keistiqomahan ya, masih bisa menikmati indahnya iman, indahnya amal soleh gitu.
kita harus segera koreksi diri ya, ketika kenapa saya kok malas beribadah, kenapa kok malas ngaji, apa ini, pasti ada masalah itu. Khawatir nanti terus turun anjlok iman kita, malah nggak kembali lagi, nanti bahaya itu. Jadi harus koreksi, balik lagi. Kapan kita lalai, tergelincir sedikit aja, balik lagi. Perjalanan menuju Allah itu perjalanan yang sulit memang, seperti perjalanan yang tipis jalannya, Shiratal Mustaqim kan gambarkan, kanan kiri jurang, tergelincir sedikit udah masuk jurang. Kita berusaha mendaki lagi untuk kembali ke jalan yang lurus tadi, itu berat ya. Sementara di jalan Shiratal Mustaqim, kalau di akhirat nanti ada kalalib, cakar-cakar yang akan menyeret orang dari jalan itu. Dan itu penggambaran hidup di dunia saat ini. Jadi kata Ibnu Qayyim, di dunia ada sirat sebagaimana di akhirat ada sirat. Dan sirat di dunia itu meniti sunnah Nabi SAW, dan itu berat sekali. Rintangan, hambatan, gangguan, dan berbagai tantangan itu banyak. Maka ketika kita bisa istiqomah itu indah sekali. Tergelincir sedikit balik lagi. Tergelincir itu bisa berupa kemaksiatan, kebid'ahan, bahkan kesyirikan, kekufuran, naudzubillah min dzalik. Ya, maksiat-maksiat walaupun sedikit itu kalau banyak lama-lama juga semakin jauh dari Shiratal Mustaqim. Maka segeralah kembali kepada Allah agar kita tidak mati su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik. Jadi akhirnya mereka disambar petir, imal maut awil ghasyiyah al azimah. Jadi bisa jadi mereka mati atau pingsan yang parah gitu. Jadi kena petir nggak semua langsung mati. Bahkan ada video orang kena petir bangkit, kena petir bangkit. Nah itu film kali ya, saya nggak tahu. Wa antum tandurun, sementara kalian melihat. Buku ada di kejadian itu. Jadi orang itu melihat bagaimana kawan-kawannya disambar petir gitu kan, tapi nggak ngambil pelajaran juga. Itulah keunikan manusia. Sampai sekarang kita juga menyaksikan bagaimana suatu negeri dibantai gitu, tapi yang lain nggak tobat juga gitu. Masya Allah, manusia ini terlalu lalai, malah nyala-nyalakan Tuhan. Itu Tuhan nggak adil, Tuhan kejam dan sebagainya. Masya Allah, nggak ngerti kalau itu tanda kasih sayang gitu. Itu peringatan agar kita kembali kepada Allah. Dikiranya kita udah soleh gitu, kita udah soleh-soleh gini kok masih dibikin susah gitu. Tidak sedikit orang yang rajin ibadah tapi tetap miskin, akhirnya malas ibadah. Nah itu tidak paham ibadah untuk apa gitu. Makanya tidak sedikit ya, ada kadang motivasi kalau Anda ingin bahagia, Anda ingin kaya raya, maka rajinlah ibadah. Ini motivasi nggak betul, motivasi tidak betul. Karena nanti orang beribadah motivasinya dunia, dan itu salah. Begitu dunia nggak dapat, akhirnya nggak beribadah. Ya itu salah dari awalnya kan, salah pengajiannya, salah bacaannya. Wa wuku adalika kullun yanduru ila sahibihi. Jadi semua melihat kepada kawannya yang pingsan, kemudian bisa hidup lagi. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Bahkan ini Masya Allah, ini keajaiban. Saya kira di umat Muhammad nggak ada ya, sudah dimatikan dengan petir, kemudian apa, kami bangkitkan kalian setelah matinya kalian. Masya Allah, gitu aja masih belum tobat juga. La'alakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Enggak bersyukur juga. Begitulah manusia ya, sangat kufur. Manusia ini sangat kufur. Tsumma dzakara ni'matahu 'alaihim. Kemudian Allah menyebutkan nikmatnya kepada mereka. Fitih wal bariyah al khaliyah minad dulal wasi'atil arzaq. Apa itu fitih? Allah menyebutkan nikmatnya atas kalian, terus apa? Dalam apa? Padang Sahara. Oh, tih ya. Ketika mereka tih ini apa namanya, tersesat di padang pasir. Ya, tanah kosong. Jadi pernah mereka terombang-ambing di tanah lapang,
muter-muter, kemana pergi balik lagi ke situ lagi. Jadi muter ketika jalan itu dari pagi sampai malam, tidur, pas bangun loh kita kok di sini lagi gitu. Itu selama 40 hari atau berapa. Itu siksaan juga buat Bani Israel. Minad dulal wasaatil arzak, ya, berupa naungan. Oh enggak, bukan yang itu Afan. Jadi ketika kalian di padang pasir, kalian mendapatkan naungan, itu nikmat Allah. Wasi'atal arzak, dan luasnya rizki-rizki yang Allah berikan. Allah berfirman, wa dhalalna 'alaikumul ghamam, kami naungi kalian dengan awan. Wa anzalna 'alaikumul manna, kami turunkan kepada kalian madu. Madu kok diturunkan ya? Ini dari langit atau dari mana? Bahwa ismun jami'un likulli rizkin. Oh, jadi kalau tadi disebut man itu madu, jenis madu ya, tapi kata saya As-Sidi, dia nama yang mencakup seluruh rizki yang bagus. Yahsulu bila ta'ab, yang dihasilkan tanpa kerepotan, itu man namanya. Wa minhu zanjabil, diantaranya jahe. Wal kam'ah, apa itu kam'ah? Hah? Cendawan, jamur. Wal khubz, roti. Kalau roti harus diolah dulu ya. Wa ghairi dzalika, dan yang lainnya. Tapi yang mungkin olahnya nggak capek gitu, tanpa capek tadi. Wasalwa, salwa ini burung kecil, yuqalu lahu samani, tayyibul laham, bagus dagingnya, burung kecil ya. Fakana yanzilu alaihim, turun kepada mereka, minal mani wasalwa, dari mana dan salwa, ma yakfihim, yang mencukupi mereka, wa yukituhum, dan menjadi makanan pokok mereka. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, maka makanlah dari yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Ai rizqan la yahsulu nadiruhu, rizki yang tidak dihasilkan yang semisalnya bagi penduduk kota-kota al-mutarofihin, yang mereka bermewah-mewah. Jadi rizki yang diberikan Bani Israel lebih banyak. Falam yashkuru, tapi mereka tidak bersyukur hadin ni'am, terhadap nikmat-nikmat ini. Wastamaru ala qasawatil qulubi, mereka tetap bersikukuh dalam kerasnya hati. Wa kathrati ad-dunubi, dan banyaknya dosa-dosa. Wa ma dhalamuna, mereka tidaklah mendolimi kami, yakni bitilkal af'al, maksudnya dengan perbuatan itu, al-mukhalifah, yang menyimpang, li awamirina, terhadap perintah-perintah kami. Ya Allah la tadurruhu maksiatul asin, karena Allah itu memang tidak termudaratkan oleh maksiatnya orang yang bermaksiat. Kama la tanfa'uhu ta'atu ta'in, sebagaimana tidak bermanfaat baginya ketaatan orang yang taat. Jadi nggak ada yang bisa mendolimi Allah, dan nggak ada yang bisa menguntungkan Allah sama sekali. Walakin kanu anfusahum yadlimun, tapi merekalah yang mendolimi diri mereka sendiri. Allah juga nggak mendolimi mereka, mereka mendolimi diri mereka sendiri. Wa ya'udu dararuhu alaihim, sehingga bahayanya kembali kepada mereka. Satu halaman aja ya, nanti yang akan datang satu halaman lagi. Mungkin ada pertanyaan? Iya, mungkin Allah alam. Ya Allah tahu, memang mereka orang-orang pembangkang. Secara umum begitu. Dalam ayat Allah menyebutkan penduduk neraka itu minta pada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Kami mau balik ke dunia, kami mau beriman. Kemudian Allah sangkal, walau
raddu la'adu limanuhu anhu. Seandainya mereka dibalikin, pasti mereka akan kembali kepada larangan, kepada apa yang dilarang. Jadi ya begitu. Allah itu memang ya tahu makhluk yang layak diberi kesesatan itu memang ya begitu, layak untuk diberi kesesatan. Kalau karakteristik Bani Israel seperti itu yang diceritakan dalam Al-Quran, banyak tentang Bani Israel memang orang-orang yang sangat bengal gitu, sangat membangkang luar biasa. Sepertinya cerita tentang Bani Israel paling banyak di Quran, karena memang dari sekian banyak cerita para nabi, yang paling banyak cerita Nabi Musa. Dan itu juga menceritakan kebengalan Bani Israel yang luar biasa ya. Banyak sekali kasus-kasusnya, memang itu orang-orang ngeyel semua. Seperti misalnya dilarang untuk memakai lemak. Jadi boleh kalian ambil dari daging kecuali lemaknya. Akhirnya mereka manipulasi. Jadi lemaknya enggak dimakan, tapi diolah menjadi minyak kemudian dijual. Nah, mereka makan hasil penjualan minyak itu. Itu sama aja dilarang sebenarnya gitu. Allah kalau melarang sesuatu, melarang juga harga jualnya gitu, dilarang juga. Kemudian mereka disuruh nyembelih sapi juga. Ya, ngeyel ya. Sapi yang bagaimana ya. Pokoknya enggak pernah mulus gitu orang Bani Israel kalau disuruh tuh langsung sami'na wa ta'na gitu, enggak. Beda dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Berbeda juga dengan Hawariyun ya. Hawariyun ini pengikutnya Nabi Isa. Itu juga dari Bani Israel juga sebenarnya. Tapi mereka yang ikut Nabi Isa ini lebih taat kepada Nabi Isa ya daripada pengikut Nabi Musa. Cuma memang pada akhirnya ketika hari kiamat kelak, orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa memang lebih banyak. Jadi umat terbanyak dari umat-umat Nabi adalah umat Nabi Muhammad kemudian Nabi Musa. Banyak juga akhirnya yang beriman. Entah mungkin yang dikisahkan oleh Allah ini kebanyakan cerita bengalnya, tapi yang taatnya mungkin kurang banyak diceritakan ya. Jadi cuma kesimpulan dari hadis Nabi bahwa ketika Nabi melihat dalam mimpi ditampakkan umat yang banyak sekali, Nabi mengira ini umatku. Kemudian dikatakan bukan, ini Musa dan kaumnya. Kemudian Nabi melihat ke arah lain, ternyata ada kaum yang lebih banyak lagi. Inilah umatmu. Jadi umat Musa termasuk umat yang paling besar. Tapi nggak banyak cerita tentang banyaknya umat itu ya. Kalau kita lihat tengok hari ini, yang paling banyak orang yang ngaku pengikut Nabi Isa ya kan, Nasoro gitu. Pengikut Nabi Musa sedikit sekali. Dan seandainya secara hukum syar'inya pun sebenarnya mereka bukan pengikut Nabi Isa juga. Karena orang yang sekarang masih mengaku mengikuti Nabi Isa itu orang musyrik karena menyembah Nabi Isa, bukan pengikut Nabi Isa. Mereka hanya orang-orang musyrik. Jadi penduduk dunia ini hanya ada Islam dan musyrik. Hanya ada agama tauhid sama syirik. Sudah. Selain Islam adalah kesyirikan. Gak ada lagi agama yang benar kecuali Islam. Bu Yaya kemana? Ya, tidak ada lagi ya. Masih ada? Enggak. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha